Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Eka Fajar dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktek PKN, yaitu bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke videonya. Bab 3. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian iptek. Iptek artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia telah berkembang pesat dan terus maju ke depan. Dari berbagai perkembangan iptek yang terjadi, itu semua merujuk pada tujuan utama, yaitu perubahan kehidupan masa depan yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, dan aman. Perkembangan iptek di Indonesia juga telah memberikan perubahan yang sangat menonjol terhadap aspek kehidupan, terkhusus dalam hal teknologi informasi seperti internet. Dengan internet, banyak orang yang berhasil sukses dengan waktu yang sangat singkat, karena dalam internet telah tersedia berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk menyokong terwujudnya cita-cita kita. Perkembangan iptek di dunia. Perkembangan iptek di dunia dapat kita lihat dengan terjadinya beberapa revolusi teknologi. Berikut garis besar perkembangan iptek di dunia. Sebelum abad ke-20, perkembangan teknologi dunia sebelum abad ke-20 antara lain berupa sistem pertanian Mesopotamia, mesin cetak Gutenberg, dan revolusi industri pada abad ke-20 dan setelahnya. Berikut ini adalah beberapa contoh perkembangan iptek pada abad ke-20 dan sesudahnya. 1. Transistor, 2. Serat optik, 3. Komputer, 4. Internet, dan 5. Telepon pintar atau smartphone. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Dapat memungkinkan bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. B. Aspek ekonomi. 1. Semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisien dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesepakatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dalam informasi yang ditandai dengan kemunculan internet dan makin canggih alat-alat komunikasi secara langsung telah memperoleh kita untuk memperoleh informasi dari berbagai bumi lainnya. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguat supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan asasi manusia. 3. Semakin menguatkan tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum, polisi, jaksa, dan hakim lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatkan supremasi sipil dengan menduduki tentara dan polisi batas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. A. Aspek politik. Akibatnya hal tersebut jadi akan menimbulkan tanggung jawabnya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka untuk memberikan kebebasan dan tidak demokrasi kepada rakyatnya. B. Aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya saingan bebas. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 1. Mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menegakkan supremasi hukum. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi perkembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat ekonomi rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas untuk utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Tindakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi keterlibatan negara-negara maju. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun kelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.